Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ida Apriliana, untuk mata kuliah metodologi riset. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bab 4 untuk bahan ajar metodologi riset. Yakni yang akan kita bahas adalah literatur review. Bab ini akan membahas bagaimana mahasiswa untuk bisa mempelajari literatur review sesuai dengan penelitian kita, baik judul ataupun jurnal-jurnal yang berkenaan dengan tema yang kita ambil, bagaimana kita melakukan literatur review atau review jurnal, bagaimana kita melakukan citasi atau kutipan untuk jurnal yang akan kita review atau yang akan kita gunakan dalam penelitian kita, dan bagaimana menuliskannya untuk sebuah artikel penelitian kita. Karena sebuah artikel biasanya akan dilengkapi dengan kutipan-kutipan dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, maka pada kali ini juga ini akan membahas tentang penulisan kutipan, bagaimana membaca jurnal, dan bagaimana jika kita akan melakukan review jurnal yang sesuai dengan penelitian kita. Mari kita masuk ke presentasi ataupun PPT yang akan saya share. Ini yang pertama adalah kita capaian sub mata kuliah kita, yaitu bahwa mahasiswa mampu membedakan sumber literatur review yang baik, dan mahasiswa mampu diharapkan menjelaskan kembali isi jurnal yang telah dibaca dan dapat melakukan review jurnal. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana menggunakan kutipan dalam penulisan laporan dan mengimplementasikannya dalam laporan sederhana, serta mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana penulisan daftar pustaka dalam laporan ilmiah dan mengimplementasikannya dalam laporan ilmiah tersebut. Oke, jika kalian sudah membaca bab 4 bahan ajar di modul 1A, maka kita akan mencoba praktek. Saya akan sedikit membahas apa fungsi literatur review. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya dan perumusan masalah. Penelitian dimulai dengan penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian. Penelusuran pustaka juga merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Dan literatur review itu berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Bisa dari artikel, buku, slide informasi, internet, ataupun yang lain. Tentang topik yang akan kita bahas. Dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti, namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah lama atau yang sudah kadaluarsa. Ada 3 aspek utama dalam melakukan literatur review. Yang pertama adalah survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Kemudian berikan evaluasi, ringkas gambaran-gambaran yang ada untuk mendapatkan masukan terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang secara jelas. Ada beberapa hal yang terkait dengan literatur review. Yang pertama, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Kemudian, apakah masalah tersebut telah ditemukan? Yang ketiga, mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? Bagaimana mendapatkan dan memanipulasi data? Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? Dan bagaimana kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab problem. Nah, mari kita lakukan review jurnal yang pertama.
Yang pertama saya akan mengajak kalian untuk membaca sebuah jurnal artikel penelitian. Karena mungkin kalau literatur review buku, artikel, kalian sudah sering melakukan. Tetapi bagaimana sih cara baca jurnal penelitian itu agar kita lebih mudah memahami? Oke, kita akan mencoba melakukan uh, literatur review untuk sebuah jurnal penelitian. Saya akan ambil salah satu jurnal penelitian yang berkaitan dengan salah satu masalah yang kita bahas kemarin. Oke, sebentar saya carikan. Oke, di layar sudah terlihat bahwa ada satu jurnal artikel yang sudah saya ambil dari sebuah jurnal namanya IJCIT, Indonesian Journal on Computer and Information Technology, volume 5, nomor 5, volume 2, tahun 2020. Ini artinya, tulisan header di sini, bahwa jurnal ini saya ambil dari IJCIT. Jurnal ini ya, Indonesian Journal Computer Technology. Nomor 5, volume 5, nomor 2, dan jurnal ini diterbitkan tahun 2020. Dan jurnal ini ada pada halaman 180 hingga 186. Ini terbit 24 Juni. Ya. Oke, judul dari artikel ini adalah Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kecamatan Warung Doyong, Kota Sukabumi berbasis website. Ini adalah judul artikelnya. Sedangkan Yusti Farina dan Dedi Pribadi ini adalah penulis atau autor dari artikel jurnal ini. Sistem informasi akuntansi adalah di mana mereka berasal, dari perguruan tinggi mana penulis itu berasal. Ini emailnya. Nah, oke, di sini ada 2 penulis. Bisa lebih dari 2, bisa 4, bisa 5, atau bahkan hanya 1 juga bisa. Oke, untuk membaca sebuah jurnal penelitian, biasanya kita akan membaca jurnal tersebut. Pertama kali akan menemukan abstrak. Di abstrak ada apa saja sih? Di abstrak itu ada latar belakang masalah, ada perumusan masalah, dan biasanya ada metode penelitian dan kesimpulannya. Mari kita baca artikel yang sudah kita buka ini. Saya bacakan abstraknya dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan pelayanan publik di Kecamatan Warungdoyong masih dikeluhkan masyarakat. Prosedur pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Warungdoyong kurang efektif dikarenakan masih terjadi hal-hal pelayanan yang kurang jelas. Pencatatan data masih konvensional sehingga memakan waktu yang cukup lama. Nah, yang saya beri tanda biru ini adalah gap yang terjadi pada penelitian ini atau latar belakang masalah dari artikel ini. Jadi latar belakang atau gap atau masalah yang di sini adalah pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Kecamatan Warungdoyong yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kenapa dikeluhkan? Karena tidak efektif, masih ada pelayanan yang kurang jelas, pencatatan data yang masih konvensional, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Kemudian kita baca lagi, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi pelayanan publik menggunakan metode waterfall. Nah, jadi di sini tujuan penelitiannya jelas. Tujuan penelitiannya adalah membangun sistem informasi pelayanan publik menggunakan metodenya waterfall.
Yang pertama tujuannya adalah membangun sistem informasi pelayanan publik dan metode yang digunakan adalah waterfall. Hasil dari penelitian berupa sistem pelayanan publik online yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengajukan layanan tanpa harus datang ke kecamatan. Nah, ini adalah manfaatnya. Akan memudahkan sistem pelayanan publik, tidak harus datang. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui prosedur pelayanan warung doyong. Masyarakat juga bisa mengupload semua persyaratan pelayanan publik di aplikasi tersebut dengan mudah. Ini manfaat penelitian. Pengajuan masyarakat yang sudah diajukan melalui website dapat dicek kapanpun oleh masyarakat. Nah, ada kata kunci di sana. Kata kunci adalah kata yang harus kita lakukan pada saat kita searching Google ataupun searching kira-kira kalau kita mau nemuin kalimat ini di mana ya. Di sini ada pelayanan, ada publik, dan ada website. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pelayanan publik itu belum efektif di warung doyong. Nah, karena itu akan dilakukan penelitian bagaimana sih kalau mau dijadikan sistem pelayanan berbasis online dengan website. Nah, itulah pentingnya penelitian ini diangkat. Oke, kita baca ke pendahuluan. Di pendahuluan biasanya berisi tentang latar belakang masalah. Di sini kita baca pertamanya, setiap warga negara dan penduduk berhak mendapatkan pelayanan publik untuk kebutuhan dasar yang merupakan kewajiban negara Republik Indonesia. Di sini ada tanda dalam kurung Winarna Akrunada Saputra 2018. Ini adalah kutipan. Kalimat ini adalah kalimat kutipan dari penelitiannya Winarna Akrunada dan Saputra di tahun 2018. Kenapa harus dituliskan seperti ini? Karena jika kita hanya menuliskan kalimatnya saja tanpa menuliskan sitasi atau sumber artikel itu dari mana, maka kita tergolong plagiat atau plagiasi. Maka harus dicantumkan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan bagian dari pemerintah negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Putri 2016. Ini juga dikutip dari penelitiannya Putri di tahun 2016. Oke, jadi latar belakang ini berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya tentang pelayanan publik yang seharusnya seperti apa oleh peraturan pemerintah. Kemudian terus ini beberapa kutipan banyak. Oke. Nah, kemudian di sini sudah ada metode penelitian. Metode penelitiannya tadi waterfall, ya kan? Waterfallnya menurut siapa? Di penelitiannya Hans Salahuddin. Nah, nanti Anda bisa ambil materi ini untuk dibaca. Ya, ini waterfall seperti ini, ya, yang namanya waterfall. Kemudian hasil dan pembahasannya bahwa ada seperti ini. Akan ada use case dari sebuah sistem pelayanan. Use case-nya ada apa? Ada admin di sini. Adminnya bisa login, kemudian masuk ke username password, kemudian admin bisa mengelola beranda, admin bisa kelola halaman file, admin bisa kelola halaman layanan. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil penelitian. Selain ada admin, ada siapa lagi? Ada user. User bisa login, input password, melakukan aktivasi akun, kemudian melihat beranda user, melakukan pengajuan. Nah, ini adalah rancangan dari sistem informasi tersebut. Ini tampilan websitenya. Dari sini kita bisa membaca bahwa adanya sistem informasi di Warudoyong membantu memudahkan masyarakat, membantu pelayanan kepada masyarakat. Lalu kesimpulannya apa di sini? Bahwa sistem pelayanan publik secara online dapat memudahkan masyarakat dalam pengajuan layanan tanpa harus datang ke kecamatan. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui prosedur layanan yang ada di Kecamatan Warudoyong. Masyarakat juga bisa mengunggah semua persyaratan publik di aplikasi tersebut dengan mudah. Pengajuan aplikasi tersebut diajukan melalui website dengan mudah, dicek kapan saja oleh masyarakat. Bagian admin dapat lebih mudah melakukan layanan, admin juga mengelola secara cepat. Dan di sini yang paling penting adalah adanya sistem berbasis website akan mengurangi risiko kehilangan data.
Nah, ini adalah referensi. Apa itu referensi? Referensi adalah tadi literatur review yang kita. Jadi ada penelitiannya Ahmad Julisa, ada penelitiannya Hanif Salahuddin, ada Ibrahim, hingga Winar. Nah, di sini sudah jelas dari satu artikel kita bisa tahu bahwa penulis ini melakukan literatur review sebanyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jurnal dia baca, dia lakukan literatur review untuk melakukan penelitian ini. Oke, mungkin Anda pernah melakukan penulisan daftar pustaka yang manual atau konvensional. Jadi mungkin akan lebih lama, tapi kita akan belajar bagaimana menuliskan daftar pustaka dan kutipan secara cepat. Kita balik ke PPT saya. Oke. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu ataupun para rekan mahasiswa mencari 2 jurnal yang kira-kira masalahnya yang kemarin sudah saya minta untuk mencari sebuah masalah di sekitar Anda, baik di lingkungan kantor, di lingkungan rumah, yang akan dibahas, diangkat menjadi sebuah tema penelitian kita. Kemudian kita mencari 2 jurnal yang hampir sama judulnya atau temanya. Nah, untuk mereview kita harus mencari beberapa cara, bisa mengcompare atau mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan, atau bahkan kita bisa meringkas. Nah, kita akan melakukan literatur review, menuliskan kutipan di sebuah jurnal. Nah, kita harus tahu dulu cara penulisan kutipan itu ada banyak. Cara penulisan kutipan itu ada banyak sekali, tetapi saya di sini ada bahas 5 diantaranya. Yang pertama adalah MLA style, yang kedua adalah Chicago style, yang ketiga adalah IEEE, yang keempat adalah Harvard, dan yang kelima adalah Harvard. Oke. Untuk nulis ini, maka kita akan praktek langsung. Ya, kita praktek langsung. Tulisnya apa? Tulisnya kita bisa pakai MS Word, bisa pakai Mendeley, dan bisa pakai Zotero. Yang akan kita lakukan yang pakai Moodle dulu, yang pakai MS Word. Oke, kalau pakai MS Word, maka kita akan membuat citasi Word. Langkahnya adalah seperti ini, di slide 18, yaitu kita akan masuk ke reference, atau akan saya langsung praktekkan saja. Nah, di sini saya punya membuka Word, ya, buka Word dengan masih kosong. Anggaplah ini saya akan menulis sebuah permasalahan tadi ya, pelayanan publik. Saya akan menulis latar belakang masalah. Latar belakang masalah saya apa? Latar belakang saya adalah pelayanan publik yang masih konvensional sehingga memiliki beberapa kekurangan seperti kesulitan pencarian data yang hilang, atau tidak adanya database yang baik. Dan saya ngomong nih, pentingnya pelayanan dalam suatu instansi pemerintah atau swasta menjadi penting karena kepuasan
pelanggan atau customer merupakan bagian penting dari feedback untuk instansi tersebut. Nah, saya ngomong begini, ini saya rapikan dulu ya, ini tulisannya saya rapikan kanan kiri ini. Saya ngomong begini, nggak bisa ngomong begini tanpa adanya data. Maka saya akan mensitasi dari yang saya lakukan. Yang saya stop share dulu, ini adalah Oke, setelah saya nulis seperti ini, saya akan mencari jurnal saya. Nah, kan jurnal saya yang tadi saya ambil ya, tentang pelayanan tidak efektif, kemudian maka saya akan menuliskan kalimat yang ada di penelitian ini. Oke. Saya akan menuliskan beberapa kutipan di kalimat ini, tetapi yang bukan dikutip oleh penulis ini dengan tulisan yang lain, tapi ditulis sama dia. Kalau ini kan tulisannya bahwa setiap warga negara adalah punya Winarna. Maka kalau saya mengutip ini, maka saya harus mencari jurnal punya Winarna. Seperti itu. Kalau saya ngutip ini, saya harus nyari jurnal punya Putri. Kalau saya ngutip ini, saya harus nyari jurnal punya Ahmadi. Saya akan mencari jurnal yang benar-benar miliknya siapa nih penulisnya? Yusti. Saya menulis Yusti, jadi oke, Kelurahan Warudoyong pada Keputusan. Oke. Oke, saya akan copy dari sini, dan saya akan paste di sini. Dari sini. Nah, untuk menuliskan ini, ini kan saya copy paste dari jurnalnya Yusti tadi. Maka saya harus menuliskan punya Yusti tadi di referen. Oke, insert citation, kita add source new. Jadi jurnalnya Yusti tadi kita masukkan. Jadi kita masuk ke sini nih. Kemudian ini adalah buku, bukan. Journal section, bukan. Tetapi ini adalah jurnal artikel. Judulnya tadi apa? Judulnya kita balik. Kita akan tulis judulnya adalah Sistem Informasi Berbasis Website. Oke. Judulnya kita taruh di sini. Penulisnya adalah Yusti. Oke, kita masukkan di sini. Yusti, titik koma, penulis keduanya. Kita nggak bisa ngopi langsung semua ya, harus satu-satu. Oke, kemudian jurnal name. Tadi jurnal name ada di header. Ya, jurnal name ada di header. Ini jurnal name-nya adalah Indonesian. Oke. Tahunnya tadi 2020. Pages-nya adalah 180 sampai 186. Kemudian volume 5 nomor 2. Oke. Nah, setelah saya masukkan, ini harusnya tidak di sini. Oke, seharusnya saya tulisnya di sini bahwa kalimat ini Kelurahan Warudoyong saya ambil dari punyanya Mbak Parlin. Nah, ini akan
Nah, kenapa ini angka 1? Karena ini tipe stylenya adalah triple A. Bagaimana kalau tipe stylenya akan saya ganti? Nah, kalau diganti apa style, dia akan seperti ini, seperti contoh. Diganti misalkan, ternyata diminta oleh ininya adalah hafal. Oke, dia juga akan seperti ini. Sama, tapi kalau kita balik triple, dia akan jadi 1. Oke, kemudian saya akan mencari penguat. Jadi jurnalnya saya ambil satu lagi. Jurnalnya saya ambil dari sini. Kualitas pelayanan melalui website dengan media sosial. Saya akan masuk ke Word lagi. Ya, saya akan masuk ke Word lagi. Kemudian saya akan menginsertkan satu lagi. Source. Oke. Ini penulisnya. Penulisnya adalah Martalina. Kemudian judulnya adalah kualitas. Oke. Kemudian jurnal name-nya itu media, JMB Media Birokrasi. Ini ada tulisan di sini ya. Ada jurnal Media Birokrasi, volume 4, nomor 1, April tahun 2022, halaman 77 sampai 93. Ini kita tuliskan di sini. Oke, tahunnya 2022. Pages-nya tadi adalah 77 sampai 93. 77 sampai 93, volume 4, nomor 2. Oke. Kita belum mensitasi, jadi jangan ditulis dulu ya. Nah, kita akan mensitasi dari kalimat ini. Saya akan ambil di abstraknya saja ya. Oke, saya akan ambil abstraknya saja. Oke, saya copy. Kemudian saya tuliskan di sini. Nah, tuliskan di sini. Saya akan enter. Nah, kita akan ngambil dari sumber yang kedua, insert biografi punya Martalina. Nah, oke, sudah tampil. Nah, ini saya menulis latar belakang minimal adalah 5 sampai 7 paragraf. Karena ini buat contoh, hanya sampel, silakan nanti dilanjutkan. Seperti ini menggunakan Word. Ya, setelah itu kita pasti pengen menuliskan latar belakang daftar pustaka. Nah, menuliskan daftar pustaka mudah sekali, yaitu kita masuk ke reference, kemudian kursor kita ditaruh di sini, kemudian di bibliografi, kemudian klik bibliografi. Nah, di sini sudah tertulis daftar pustakanya, ini bisa ditulis. Nah, ini adalah cara penulisan daftar pustaka otomatis. Ini kalau pakai IEEE, gimana? Bisa kecilkan ya. Gimana kalau kita pakai apa style? Nah, itu akan berubah dengan sendiri. Gimana kalau pakai MLA style? Dia akan berubah lagi. Jadi, penulisan style sudah tidak jadi masalah karena sudah otomatis ada di sini. Jadi, kita hanya mengikuti apa yang diminta oleh pihak penerbit ataupun tugas yang kita alami. Jadi, sudah langsung otomatis tulis di sini. Kalaupun saya akan menuliskan di sini satu lagi, misalkan kutipan dari jurnal lain, maka dia akan otomatis masuk tanpa harus kita mengubah daftar pustakanya. Oke, kiranya itu untuk melakukan literatur review dan citasi jurnal. Kalian akan mencoba untuk menuliskan latar belakang dari masalah yang sudah kalian dapatkan. Oke, sekian untuk sub materi hari ini. Kita akan melanjutkan dengan materi selanjutnya untuk melakukan literatur review yang membahas tentang apa itu perumusan masalahnya, bagaimana untuk menuliskan perumusan masalahnya. Mari kita coba masuk untuk mereview salah satu jurnal.
Oke. Untuk melakukan review sebuah jurnal, maka kita akan membutuhkan ini, judul artikel, latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga dasar teori atau landasan teori. Tadi kita sudah membaca satu jurnal yang Indonesian ini ya. Berarti saya akan mengambil judul ini. Oke, saya akan mengambil judul ini. Kemudian latar belakang masalah. Tadi kita sudah membaca latar belakang masalahnya tadi bahwa di Kecamatan Waru Doyong masih kurang jelas pencatatan data. Ini kita ambil, kita masuk ke sini, kita perumusan masalah. Perumusan masalah pada saat kita melakukan penelitian, kita harus merumuskan masalah kira-kira solusi yang untuk di Desa Warudoyong itu apa? Yaitu membuat sistem pelayanan berbasis online atau website. Maka perumusan masalahnya adalah bagaimana untuk merancang bangun sistem informasi pelayanan berbasis website di Kecamatan Warudoyong. Nah, pembatasan masalah di sini adalah sistem berbasis website. Kalau untuk warung doyong bisa untuk kecamatan lain enggak? Kalau tidak berarti sistem informasi ini hanya untuk kecamatan warung doyong. Kemudian sistem terdiri dari dua aktor, yakni admin dan user. Seperti itu. Kemudian tujuan penelitian. Tadi kita sudah menemukan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yaitu membangun sistem informasi waterfall. Oke. Manfaat penelitian. Tadi kita sudah dapat manfaatnya, yaitu memudahkan masyarakat, mengetahui masyarakat mengupload. Nah, ini adalah Oke, landasan teorinya kita tadi bisa tahu ada use case, kan? Ada UML, ada tentang website. Oke, kita lihat lagi ya ada apa. Landasan teorinya ada use case, ini kan use case. Ada use case, ada activity diagram, ada rancangan basis data. Oke, berarti kalau ada rancangan basis data, berarti di sini ada teori basis. Oke, kiranya itu melakukan review satu jurnal, Anda bisa melakukan review jurnal untuk jurnal kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan setelah direview, baru Anda melakukan, bisa menuliskan latar belakang seperti itu. Oke, kiranya itu yang bisa disampaikan, dan Anda silakan praktikkan, cari dua jurnal, lakukan review jurnal, dan lakukan kutipan dengan menuliskan latar belakang. Selamat mencoba, tetap semangat. Ilmu yang kita bahas kali ini akan bermanfaat di masa datang, sekarang, dan kita yakin kita dapat memberikan yang terbaik untuk ilmu pengetahuan. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.